tentang sejarahnya Indonesia dari tahun 1800-an sampai sekarang. Pada tahun 1800, 1 tahun setelah bangkrutnya VOC yang setelah itu dikuasai oleh Belanda yang membuat Hindia Belanda, itulah terjadinya perang kemerdekaan Prancis atau perang revolusi Prancis. Nah, Prancis itu ada agak masalah dengan rajanya. Rajanya itu membuat ekonominya bangkrut setelah perang 7 tahun pada tahun 1756 sampai 1763. Setelah rajanya dihukum mati, Napoleon berkuasa di 1806 atau 1809, di mana Prancis menguasai Belanda, dan Belanda yang di Indonesia jatuh kepada tangannya Prancis. Jadi itu mulailah masa interregnum dengan Inggris juga. Dan angkatlah Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia. Baru tuh membuat jalan raya yang sangat panjang di Jawa. Kekejaman Daendels ini membuat rakyat marah dan didengar oleh Napoleon. Baru itu Napoleon menggantikan Daendels, dan Daendels pulang ke Belanda. Di 1812 Inggris datang menghancurkan Prancis. Setelah itu sebenarnya Prancis dikalahkan 1814 dan 1815. Periode interregnum berakhir pada 1816. Waktu Inggris harus menyerahkan wilayah interregnumnya kepada Belanda, dan kembalilah Hindia Belanda. Pada masa periode inilah yang dia menguasai kerajaan Aceh, Ternate, Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, Diponegoro, Iman Bonjol, Papua. Perbatasannya diganti di Malaysia dan di Papua. 1914. Kalian pasti akan takut apa yang terjadi, karena inilah yang paling mengerikan di dunia. 1914 sampai 1918 terjadilah Perang Dunia Pertama, disebabkan oleh pembunuhan Franz Ferdinand Arduk dari Austria. Tersebut menyebabkan Austria-Hungaria harus menyerahkan ultimatum kepada Serbia, tapi Serbia tidak mau ultimatumnya. Jadi Austria-Hungaria deklarasi perang terhadap Serbia. Rusia menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Montenegro menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Setelah itu Jerman menyatakan perang terhadap Luxembourg dan Belgia, dan Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Ini yang paling mengerikan. Setelah itu Ottoman menyatakan perang terhadap Rusia. Bulgaria menyatakan perang terhadap Serbia. Romania menyatakan perang terhadap Austria-Hungaria. Perang ini sangat hebat. Setelah itu Jepang juga ikut. Sebenarnya Belanda tidak ikut perang ini, dan di Hindia Belanda juga. Setelah itu periode masa setelah Perang Dunia Pertama, periode interwar, baru itu Great Depression yang menyebabkan kelaparan di mana-mana karena the Wall Street crash sampai 1933. Setelah itu 1941. Pada 7 Desember 1941, Jepang mengebom Pearl Harbor, dan Amerika menyatakan perang terhadap Jepang. Terjadinya lah perang Pasifik yang hebat kali. Inggris juga gara-gara penjajahannya diserang. Belanda juga karena kawannya Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang.
Setelah itu Jepang menyerang Belanda di Hindia Belanda. Mulailah serangan di Kalimantan, Sumatera, mengepung Jawa dan menguasai Sulawesi, baru itu Maluku, Jawa udah dikuasai. Setelah itu Nusa Tenggara, Timor Leste, atau Timor dikuasaan Portugal. Baru itu sampai di Papua perbatasannya. Belanda dan Inggris bertahan untuk mempertahankan di Papua, dua Papua. Jepang ini sangat kuat, tetapi Amerika nanti akan ngebom Jepang. 1942, 43, 44, 45 yang masa bukan Rodi. Tetapi kerja paksa Jepang, mereka perang Indonesia melawan Belanda dan Hindia Belanda. Tersebut perang, Inggris juga menolong Belanda untuk mengakhirkan kemerdekaan di Indonesia. Mereka mau kekuatan imperialisnya selama-lamanya hidup. Tapi Indonesia tidak pernah menyerah. Tapi mulailah agresi militer Belanda. Nyerang Indonesia. Indonesia gak tahan lagi. Sampai Amerika harus mencopot Marshall Plan-nya kepada Belanda. Belanda tidak mau itu. Ya, Belanda harus menyerahkan penjajahannya kepada Indonesia. Tetapi dia masih mempunyai Papua. Tetapi Belanda menang, Indonesia merdeka. Indonesia political victory, the Netherlands armed victorious. Jadi siapa yang menang? Belanda atau Indonesia? Belanda menang, Indonesia menang. Sebenarnya Belanda menang. Kalau saya mau bilang kedua mereka itu tidak menang dan tidak kalah. Mereka itu setara, biasa aja, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Oke? 1949 perang itu berakhir. Setelah itu Republik Indonesia Serikat dibuat dan Soekarno menjadi presidennya. Loh, tetapi pada 1950 Soekarno kembalikan Republik Indonesia. Cepat kali. Republik Indonesia Serikat hidup cuman kayak 1 tahun, short lived. Setelah itu 1965 kudeta di Indonesia. Setelah konfrontasi, perang itu berakhir. Setelah Soeharto berkuasa, setelah itu B.J. Habibie, setelah itu Abdurrahman Wahid, Soekarno Putri, SBY dan Joko Widodo. Dan sampai sekarang ada COVID-19. Jadi di sana tetaplah di rumah, jaga kesehatan, gunakan hand sanitizer, pakai masker. Indonesia. See you, goodbye, salam sejahtera.